Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ba'd. Ikhwah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kitab Fadlul Islam yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada malam hari ini kita masuk kepada bab selanjutnya, yaitu babu ma jaa fil khuruji an da'wal Islam. Buah bab yang menjelaskan tentang keluar dari penamaan Islam. Setelah sebelumnya muallif rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita tentang keutamaan Islam, wajibnya Islam, serta cakupan serta tafsir Islam. Maka pada bab ini bahkan beliau pun menambah penegasan terkait sebutan-sebutan yang itu menjadi ciri khas Islam, dan juga sebutan-sebutan yang itu bukan termasuk bagian dari Islam. Sehingga dalam hal sebutan-sebutan, penamaan-penamaan, intisab juga itu mesti diperhatikan. Mesti kita perhatikan. Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan bahwa bab ini diketengahkan oleh muallif setelah bab-bab di awal, disebabkan sebagai bentuk peringatan bagi setiap muslim. Peringatan bagi setiap muslim dari perkara-perkara yang itu bisa mencederai keislaman kita. Termasuk diantaranya adalah memilih sebutan-sebutan atau penamaan-penamaan di dalam Islam. Kata khuruj di sini mengandung celaan. Ketika seseorang memilih sebutan-sebutan yang itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka ini termasuk perkara yang tercela. Karena di antara bukti kesempurnaan Islam seseorang adalah kita mesti melepaskan, menanggalkan baju-baju gitu, sebutan-sebutan yang itu tidak ada kaitannya dengan Islam. Dan sudah cukup saja apa yang disematkan oleh Allah Ta'ala, oleh syariat kepada kita berupa nama-nama yang nanti insyaallah akan kita bahas. Buahnya apa? Adalah kita terhindar dari sifat fanatisme. Karena masih berpegang kepada penamaan-penamaan golongan, penamaan-penamaan pemimpin, penamaan-penamaan yang didasarkan kepada suku tertentu, meskipun sudah beragama Islam. Ini adalah pintu menuju perpecahan umat. Yang muncul dari sana adalah fanatisme.
maka hilangkanlah nama-nama itu. Ya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu sebagai khobar. Ya, sebagai khobar boleh. Tapi jika itu diiringi dengan ta'assub, fanatisme, hilangkan. Cukuplah bagi kita dengan sebutan-sebutan muslimin, mukminin. Selesai. Bukan muslim dari golongan A, muslim dari golongan B. Ini tidak sesuai dengan apa yang dituntut oleh syariat Islam. Karena agama ini mengajarkan kita untuk bersatu, bukan untuk berpecah-pecah. Dan penamaan-penamaan yang awalnya mungkin diniatkan untuk sebagai pengenal gitu ya, pembeda, namun ujung-ujungnya ini menimbulkan fanatisme, dan fanatisme inilah yang akhirnya ya beralih menjadi perpecahan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 159, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai', tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Innama amruhum ilallah tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Ini termasuk usaha memecah belah agama. Ketika seseorang menyebutkan penamaan-penamaan yang itu bukan dari syariat Islam. Bahkan dibahas di dalam ini. Karena sejak itu sudah muncul. Sejak zaman mu'allif rahimahullah ta'ala, penamaan-penamaan yang tidak sesuai syariat ini sudah muncul. Menamakan dengan menyebutkan pemimpinnya, thariqahnya, ya, kelompoknya, sukunya, yang itu akhirnya mengkotak-kotak. Nah, sehingga persaudaraan ini, persaudaraan antara sesama kaum muslimin, kaum mukminin, ini pun tidak bisa terrealisasi dengan sempurna. Karena masing-masing itu punya fanatisme terhadap golongannya masing-masing. Oleh karenanya, mu'alif di sini menyebutkan dalil yang pertama, yaitu firman Allah Ta'ala surah Al-Hajj ayat 78. Allah Ta'ala berfirman, huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Allah Ta'ala telah menamakan kalian muslimin, orang-orang muslim, sejak dahulu dalam kitab-kitab terdahulu, wa fi hadza, dan juga dalam kitab ini, yaitu Al-Quran. Dan istilah muslimin ini ya, dikhususkan bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara mukmin, ya mukmin itu tercakup di dalamnya umat Nabi Muhammad SAW dan juga umat-umat sebelumnya. Jadi umat-umat sebelumnya itu disebutnya mukmin, orang yang beriman. Ya, kita pun sama disebutkan orang yang beriman. Tapi kemudian istilah muslim itu dikhususkan bagi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Maka penamaan dengan nama ini muslim, dia itu muslim, gitu. Bukan dia itu kelompok A, dia itu kelompok B, bukan. Dia itu muslim. Kenapa demikian? Ketika muncul nama kelompok, yang terbayang itu akhirnya kan, wala dan baro itu dibangun di atas kelompok, bukan di atas Islam. Tapi ketika kita sebutkan mereka muslim, ya, maka akan timbul persatuan. Terlebih lagi karena persatuan itu bukan hanya sekedar persatuan fisik,
Ketika semuanya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka persatuan yang hakiki itu akan terwujud. Ya. Dan penamaan-penamaan selain ini, ya, selain penamaan Muslim, ya, dan bahkan dengan menamainya dengan nama-nama yang lain, ini tidak sesuai dengan apa yang disematkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Ini Allah yang menamai. Allah yang menamai kita Muslim. Ya. Maka mesti kita bersemangat untuk menggunakan nama ini. Banggalah dengan nama ini. Jangan ditambah-tambah. Ya. Tambah dengan golongan tertentu. Ya. Sehingga penamaan ini bisa tadi menimbulkan persaudaraan, ya, dan juga persatuan antara sesama kita. Kemudian dalil yang selanjutnya yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari Haris Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amurukum bi khamsin. Aku memerintahkan kepada kalian dengan 5 perkara. Amaroni Allahu amaroni bihinna. Allah telah memerintahkan 5 perkara itu kepadaku. Yaitu yang pertama as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Yang kedua al-jihad wal jihad, dan jihad. Wal hijratu, dan hijrah. Wal jamaah, dan juga bersatu, ya, berjamaah. Fa innahu man khalafal jama'ata qida shibrin faqad khala'a ribqatal islami min unukihi illa ayyarji'a. Ya. Sebab barang siapa yang meninggalkan jamaah meskipun hanya sejengkal, ya, qida shibrin, meskipun hanya sejengkal, maka ia telah melepas ribqatal Islam, tali Islam, min unukihi, dari lehernya, illa ayyarji'a, kecuali ia kembali, maksudnya bertaubat. Ya. Kemudian yang kelima, wa man da'a bidakwal jahiliyah fa innahu min jusa jahannam. Barang siapa yang menyerukan seruan jahiliyah, maka ia termasuk orang yang akan dicampakkan ke jahannam. Lalu ada seseorang yang bertanya, faqala rajulun, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in shalla wa shoma, meskipun ia sholat dan puasa, gitu ya, ia menyeru dengan seruan jahiliyah meskipun masih sholat dan puasa, maka ia termasuk orang yang akan dicampakkan ke dalam jahannam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa in shalla wa shoma, meskipun ia sholat dan ia puasa. Fada'u bida'wallahi alladhi sammakumul musliminal mu'minina ibadallah. Maka serulah oleh kalian dengan seruan Allah yang telah Allah Ta'ala namai kalian, yaitu al-muslimin, al-mu'minin, ya, al-muslimun dan mu'minun. Ini nama-nama yang Allah Ta'ala telah sebutkan bagi pengikut agama Islam.
mukminin muslimin, gitu ya. Ya. Hadis ini ya, termasuk di antara jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu adalah ucapan-ucapan yang ringkas namun maknanya mendalam. Ini di antara bukti risalah Rasulullah SAW. Banyak di antara sabda beliau SAW itu ringkas tapi mengandung makna yang mendalam. Itulah yang dikenal dengan istilah jawami'ul kalim. Dan karena di dalamnya itu mencakup tuntutan agama yang bermanfaat bagi setiap hamba. Dan tuntutan ini hukumnya wajib. Kenapa dipilih 5? Ya berdasarkan yang paling pentingnya. Ini yang 5 ini. Dari lafaz yang pertama, amurukum bi khamsin Allahu amaroni bihinna, dapat kita ambil faidah bahwa perintah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, hakikatnya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW itu menyampaikan apa yang diwahyukan kepadanya. Maka tidak benar bahwa syariat ini dibuat oleh Rasulullah SAW. Tidak. Rasulullah itu seorang Rasul, utusan. Utusan itu yang menyampaikan pesan. Allah yang menetapkan syariat ini. Allah yang memerintahkannya. Dan karena Allah Ta'ala memerintahkannya, maka Rasulullah SAW pun menyampaikannya kepada umat. Oleh karenanya, sunnah itu termasuk wahyu. Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berdasarkan hawa nafsu Rasulullah SAW. Bahkan Hasan bin Atiyah rahimahullah pernah berkata, kana Jibrilu yanzilu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisunnah kama yanzilu alaihi bil Quran. Jibril itu turun kepada Rasulullah SAW dengan membawa sunnah, sebagaimana ia turun dengan membawa Al-Quran. Di sunnah pun ini wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita akan bahas masing-masing dari apa yang disebutkan dalam hadis tersebut. Yang pertama adalah mendengar dan taat. Mendengar dan taat ini maksudnya adalah mendengar dan taat kepada ulul amri, kepada pemimpin, waliyu amril muslimin, yang mengurus urusan kaum muslimin. Karena tidak akan lurus kondisinya, tidak akan aman kondisi suatu negeri jika rakyatnya itu tidak mendengar dan taat kepada pemimpinnya. Ya. Akan tetapi, ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa syaratnya adalah dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Taat itu bukan dalam perkara maksiat. Taatnya dalam hal-hal yang ma'ruf, yang mengandung kebaikan. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk ya dalam rangka memaksiati, durhaka terhadap Khaliq, pencipta. Ya. Dan mendengar serta taat kepada pemimpin ini terkumpul padanya 3 hak. Yang pertama adalah hak Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala itu adalah diibadahi. Dan Allah Ta'ala memerintahkan ini. Berarti ini adalah termasuk ibadah. Taat kepada pemimpin berarti kita memenuhi hak Allah Ta'ala dalam perintahnya. Kita taat kepada perintah Allah Ta'ala. Yang kedua adalah hak ulul amri. Ya, ulul amri ini pun memiliki hak. Ya. Sehingga kita mentaatinya. Yang ketiga adalah hak kaum muslimin secara umum. Karena taat kepada pemimpin itu
dampaknya bukan hanya untuk diri kita. Sebaliknya, memberontak terhadap pemimpin pun bahayanya bukan hanya untuk diri kita saja, termasuk kepada kaum muslimin secara umum. Jadi 3 hak ini terkumpul dalam mendengar dan taat kepada pemimpin. Tapi sebagaimana yang tadi disebutkan, bahwa syarat taat kita kepada pemimpin itu dalam perkara yang bukan maksiat, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga murid beliau Ibnu Qayyim rahimahumullah ketika menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Allah Ta'ala mengulang 2 lafaz ati'u, ya, taatilah, atii'ullah wa atii'ur rasul. Kedua-duanya itu mesti ditaati istiqlalan, secara independen. Artinya Allah Ta'ala mutlak itu mesti ditaati. Rasul ditaati karena ia adalah utusan dari Allah Ta'ala. Apa yang disampaikannya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi lafaz ati'u itu tidak diulang lagi ketika menyebutkan wa ulil amri minkum, karena ketaatan kepada pemimpin itu muqayyadah, dibatasi, selama bukan dalam perkara maksiat, selama sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka ditaati. Dan taat kepada pemimpin ini adalah faktor yang membantu lahirnya persatuan. Jika masing-masing memiliki pendapat dan masing-masing mengikuti pendapatnya, maka tidak akan terwujud persatuan. Namun jika rakyat itu mengikuti apa yang diputuskan oleh pemimpinnya, selama dalam perkara yang ma'ruf, meskipun ia sendiri beranggapan ada cara yang lebih baik, maka lebih selamat baginya untuk tetap taat kepada pemimpin. Karena dengan demikian ia akan mewujudkan, membantu mewujudkan keamanan dan persatuan umat. Kemudian yang kedua disebutkan di sini adalah al-jihad. Jihad itu tujuannya adalah untuk meninggikan kalimat Allah. Maka jihad ini adalah salah satu metode dakwah, tapi bukan menjadi yang paling utama dilakukan. Urutannya itu tidak wahyu, disampaikan kepada mereka al-haq, diseru orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu untuk memeluk agama Islam, karena agama Islam ini agama Allah Azza wa Jalla, dan selain agama Islam itu batil, disampaikan kebenaran itu kepada mereka. Maka jika ada yang menerima, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memuji Allah Ta'ala. Nah, barang siapa yang menolak, maka barulah di sana ada konsekuensi. Ada konsekuensinya. Apalagi ia termasuk golongan yang harbi, bahkan bukan hanya menolak, tapi memerangi gitu. Maka di sanalah ditetapkan perintah untuk jihad, berperang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengutip firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 39, waqatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah.
dan perangilah mereka orang-orang kafir, orang musyrik, sampai tidak ada fitnah ya, tersisa. Fitnah itu maknanya adalah kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan jadilah agama itu seluruhnya hanya untuk Allah Ta'ala. Ya. Dan jihad itu ya ada dua ya. Secara umum ada dua. Ada jihad dengan hujjah dan penjelasan. Dengan hujjah dan penjelasan. Nah, ini wajib bagi setiap yang mampu. Ya, setiap yang mampu. Dan wajibnya itu di setiap tempat, di setiap waktu. Jihad dengan apa? Penjelasan dan hujjah, menyampaikan kebenaran. Dakwah. Jihad. Ya. Kemudian ada jihad yang dengan mengangkat senjata. Nah, yang mengangkat senjata ini ada yang hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah. Ya, fardu ain itu adalah bagi orang-orang yang mampu, ya, mampu lalu sudah terpenuhi syarat-syaratnya untuk berjihad, lalu ada seruan dari pemimpin untuk berjihad, dan ia dalam kondisi mampu, bukan orang yang belum pernah megang senjata sama sekali, pergi ke medan perang kan gitu. Mau jadi apa di sana? Ya, tapi bagi orang-orang yang mampu, makanya ada yang hukumnya fardu ain, ada hukumnya fardu kifayah. Jika sudah ada yang mewakili, seperti misalnya jika ada peperangan, maka yang didahulukan ya, kalau zaman sekarang ya ini para tentaranya, yang mereka sudah dilatih, ya, mereka yang didahulukan. Ya, kalau orang awam suruh ke medan perang ya malah repotin. Mereka belum belajar tentang taktik, strategi, megang senapan juga nggak tahu gitu bagaimana. Makanya jika sudah ada yang pergi berperang atas perintah dari pemimpin, maka bagi orang awam ya gugur kewajiban. Ini hukumnya fardu kifayah. Lalu kemudian yang ketiga adalah hijrah, ya. Hijrah ini diambil dari kata al-hajar. Hajar itu artinya at-tarku, meninggalkan. Ya, sedangkan secara syariat adalah pindah dari negeri kafir ke negeri Islam untuk menjaga agamanya. Jadi tujuan utamanya adalah untuk menjaga agama. Dan hijrah itu ada dua. Ya, hijrah juga ada dua. Yang pertama hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Ya, yang kedua hijrah dari selain Allah menuju Allah. Berarti yang satu itu hijrah tempatnya hijrah. Yang kedua ini hijrahnya yang maknawi. Asalnya dari selain Allah menuju Allah. Ini pun hijrah. Wah, inilah yang sering digunakan ya. Wah, antum sudah hijrah. Padahal nggak kemana-mana. Tapi hijrahnya hijrah maknawi. Ya, menjadi sosok yang lebih baik, lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jenis yang pertama tadi yaitu pindah tempat dari negeri kafir ke negeri Muslim, negeri Islam, itu ada yang umum, ada yang khusus. Nah, dibagi-bagi dia. Yang khusus itu adalah hijrah dari Mekah ke Madinah, ini khusus. Dan hijrah seperti ini sudah berhenti setelah Fathu Mekah. Maka tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah, itu maknanya adalah hijrah yang khusus. Ya, karena baik Madinah dan Mekah itu sudah jadi negeri Islam. Asalnya kan dari negeri kafir ke negeri
Islam. Setelah Fatu Mekah, Mekah itu jadi negeri Islam. Jadi nggak disebut hijrah lagi. Yang nggak disebut hijrah lagi. Ini hijrah yang khusus. Nah, sudah tidak berlaku lagi hijrah khusus seperti ini. Tapi hijrah umum artinya kan ya, pindah dari tempat kafir ke negeri Islam itu masih berlaku sampai hari kiamat. Jadi seseorang yang misalnya ia tinggal di lingkungan orang-orang kafir, kemudian ia mendapatkan hidayah memeluk agama Islam gitu ya. Namun sulit baginya untuk menjalankan agama Islam, hendaknya ia berhijrah. Hijrah ke tempat di mana ia bisa menjaga agamanya. Dan itu terus berlaku sampai hari kiamat. Ya. Dan para ulama itu kemudian juga ketika membahas hijrah itu banyak juga mengaitkannya dengan safar. Kalau hijrah mah pindah gitu. Safar mah balik lagi kan gitu. Jadi apa hukumnya safar ke negeri orang kafir? Nah, ini dibahas oleh para ulama. Apa hukumnya tinggal di negeri orang kafir? Tinggalnya dibahas. Safarnya dibahas. Ala kulli hal, kesimpulan utamanya adalah orang yang tidak memiliki dasar, tidak memiliki ilmu, tidak memiliki iman yang kuat, hendaknya ia jangan memaksakan diri tinggal di negeri kafir. Ia tidak punya benteng, ya, tidak punya benteng untuk menjaga agamanya. Begitu pula safar, dan cuman wisata saja, wisata juga jangan. Ya, wisata itu ada guide-nya. Guide-nya tadi ajak ke candi gitu. Ini apa namanya? Maskot gitu. Kalau jalan-jalan ke sini enggak mengunjungi ini, enggak maksimal lah gitu. Tapi diajaknya ke tempat-tempat ibadah orang kafir. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa menjaga kemurnian Islam. Makanya para ulama itu akhirnya menyimpulkan bahwa untuk urusan-urusan tertentu yang itu tidak bisa dilakukan di negeri kaum muslimin, seperti berobat misalnya, tidak ada lagi pengobatan yang bisa ditempuh di negeri ini, di negeri muslim, sehingga memastikannya untuk berobat ke negeri kafir, yaitu dibolehkan. Tapi tetap, ya standarnya itu harus bisa menjaga diri gitu. Karena poin utamanya tadi, hijrah pun tujuan utamanya adalah menjaga agama. Jangan sampai tinggal di negeri kafir itu justru ia menggadaikan agamanya. Jalan-jalan ke negeri kafir justru malah menggadaikan agamanya. Lalu kemudian yang keempat yaitu al-jamaah. Ya, al-jamaah ini artinya bersatu. Dan bersatu itu dalam secara fisik maupun secara agama. Ya. Dan ketika seseorang bersatu secara agama, pasti bersatu juga secara fisiknya. Tapi tidak sebaliknya. Kadang-kadang yang fisiknya ngumpul gitu, hatinya beda-beda. Tapi kalau hatinya, agamanya bersatu, fisik jauh pun, ya, itu akan tetap dihukumi sebagai bagian dari jamaah. Itulah yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah selama engkau sesuai dengan kebenaran meskipun sendirian. Jadi meskipun sendiri, ya, tolak ukurnya adalah cocok dengan kebenaran. Ya, kebenaran itu apa? Yang disampaikan oleh
Rasulullah SAW, Al-Quran, As-Sunnah. Ini adalah al-jamaah. Dan berjamaah, bersatu dalam agama itu bisa terwujud dengan cara mengikuti jamaah yang pertama. Itu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Siapa saja di antara kalian yang mencari teladan, maka teladanilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummah quluban. Karena mereka adalah orang yang paling baik hatinya. Wa a'maqaha ilman, dan yang paling mendalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, yang paling sedikit dalam berlebih-lebihan. Wa aqwamaha hadiyan, dan yang paling lurus bimbingannya. Wa ahsanaha halan, dan yang paling baik keadaannya. Ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala memilih mereka untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa iqamati dinihi, dan menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, kenalilah keutamaan mereka. Wattabi'uhum fi atharihim, ikutilah jalan mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena sesungguhnya mereka ada di jalan yang lurus. Kemudian yang kelima, nah ini yang menjadi syahidnya, adalah menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya wa man da'a bi da'wal jahiliyah fa innahu min jusa jahannam. Masuk orang yang akan dicampakkan ke dalam jahannam. Seruan jahiliyah ini penafsirannya bisa termasuk semua perkara jahiliyah yang itu dibatalkan oleh Islam. Tidak boleh menyeru, mengajak kepada kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, tidak boleh. Atau yang kedua, menggunakan nama-nama yang dipakai oleh jahiliyah. Jadi dua-duanya ini tidak bertentangan. Ya. Jadi dakwal jahiliyah itu adalah bisa menyeru kepada perkara yang termasuk kebiasaan jahiliyah, atau memakai nama-nama yang biasa dipakai jahiliyah. Apa karakteristik nama yang dipakai jahiliyah? Itu adalah nama-nama yang menimbulkan fanatisme. Karena pada jahiliyah itu ya mereka bersuku-suku dan mereka membanggakan sukunya masing-masing, ya, kabilahnya masing-masing. Dan ini ya, termasuk dosa besar, sehingga diancam. Ya, ada ancamannya kan tadi. Termasuk yang akan dicampakkan ke dalam jahanam. Oleh karenanya hendaklah kita menggunakan nama yang Allah sematkan kepada kita, yaitu muslimin atau mukminin. Itu cukup. Disebutkan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 perkara pada umatku yang termasuk perbuatan jahiliyah, dan ini sulit untuk ditinggalkan. Yang pertama adalah al-fakhru fil ahsam, membanggakan kebesaran leluhur. Wa ta'nu fil ansab, mencela keturunan. Wal istisqa'u bin nujum, mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Wan niyahah, dan niyahah, meratapi mayit. Ini kebiasaan jahiliyah yang sulit dihilangkan dari umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya berbangga-bangga dengan leluhur, ini juga bagian dari kebiasaan jahiliyah yang dicela dalam hadis ini. Kemudian di dalil selanjutnya, wa fis sahih man faraqal jama'ata kida shibrin famitatuhu jahiliyah. Ini menguatkan tadi ya. Disebutkan juga dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an,
Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah meski sejengkal lalu mati, maka ia mati seperti kematian jahiliyah. Ya, mati jahiliyah itu ia dalam kondisi tidak mengikuti pemimpin. Ia ta'assub kepada golongannya. Inilah mati secara jahiliyah. Dan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada jahiliyah ini mengandung celaan. Ya, mengandung celaan. Kematian jahiliyah itu tercela. Bukan pujian ya. Kematian jahiliyah itu tercela. Ya. Dan setiap amal yang dilakukan oleh jahiliyah berarti itu artinya keluar dari penamaan Islam. Apa yang biasa dilakukan jahiliyah berarti itu artinya keluar dari penamaan Islam. Ya. Ada dua lagi nih. Kemudian Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan, masih dalam kitab As-Sahih, Abida'wal jahiliyati wa ana baina adhurikum. Apakah kalian menyeru dengan panggilan jahiliyah sementara aku ada di tengah-tengah kalian? Sabda Nabi SAW ini, ya, sebabnya adalah ada dua orang yang ya berseteru. Satunya adalah seorang Ansor, satunya seorang Muhajirin. Nah, dan masing-masing itu nanti disebutkan juga, itu memanggilnya dengan sebutan itu. Dasar Ansor, dasar Muhajirin gitu. Nah, ini adalah, lihat ya, konteksnya adalah ta'asubiyah. Ia adalah fanatisme. Akhirnya jadi mengkotak-kotakan. Ya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, apakah kalian menyeru dengan seruan jahiliyah padahal aku masih ada di tengah-tengah kalian? Padahal penyebutan Muhajirin dan Ansar inilah sebutan syariat kan ya. Minal Muhajirin wal Ansar gitu ya. Ini Muhajirin dan Ansar itu disebutkan. Tetapi konteksnya ini berbeda. Ia seperti menyebutkannya dalam rangka mencela gitu. Padahal sesama kaum muslimin. Ketika duanya berseteru dan menggunakan dua istilah itu untuk tujuan yang salah, maka Rasulullah SAW menegurnya dengan ini. Abida'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Maka kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Abul Abbas itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Kullu ma kharaja an da'wal Islam wal Qur'an min nasabin aw baladin. Setiap sesuatu yang keluar dari penamaan Islam ya dan Al-Qur'an berupa nasab, jadi disandingkan kepada nasab, au baladin atau negara, dasar orang Indonesia gitu, padahal sesama muslim, au jinsin atau jenis, au madhabin atau madhab, au tariqatin atau tariqah, fahuwa min azail jahiliyah, maka ini termasuk perangai jahiliyah. Ini adalah perangai jahiliyah. Bal lamma ikhtasama muhajiriyun, nah ini yang tadi sebab hadis tadi. Bahkan ketika ada seorang muhajir dan ansari yang berselisih, faqala lil muhajir ya lal muhajirin, ya, wahai muhajirin, waqala ansari ya lal ansar gitu. Ya. Maka Nabi SAW mengingatkan abida wal jahiliyati wa nabain adhurikum wa ghadiba, dan Nabi SAW marah lidzalika ghadaban syadidan, dengan kemarahan yang sangat. Jadi Nabi SAW pun mengingatkan jangan sampai ucapan-ucapan itu seperti misalnya tadi ya, madhab, thariqah, itu akhirnya menimbulkan fanatisme. Madhab Syafi'i, madhab Hambali, mazhab Hanafi, madhab apa lagi itu? Hambali. Ya. Dan madhab-madhab yang lain
itu jangan dijadikan pemecah belah antara kaum muslim. Cukuplah penyebutan dengan apa yang telah Allah Ta'ala sematkan kepada kita, muslimin, mukminin, ya. Apalagi ditambah toriko. Ini sesuatu yang mesti kita perhatikan, karena ini akan mempengaruhi kesempurnaan Islam kita semua. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada faedah dan manfaatnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.